misalnya penalti, itu wasit yang menentukan itu pelanggaran atau bukan. Nanti ketika ada pelanggaran yang lebih besar yang tidak diterima oleh seorang pemain bola, itu bisa mengadukan wasit di pengawas FIFA namanya barangkali ada PSSI. Nah, dari wasit ini betul-betul berkonsentrasi terhadap pertandingan. Mau ada penonton, tidak ada penonton, dia harus fokus pada pertandingan. Urusan penonton itu bukan urusan wasit. Urusan pertandingan penonton itu adalah urusan pemilik stadion, pemilik klub, atau bahkan FIFA atau PSSI di Indonesia. Nah, cuman kita akan terlihat di Pilwali atau di pemilu itu, KPU sudah jadi wasit, disuruh lagi mengurusi penonton. Padahal kan sebenarnya penonton itu bukan tanggung jawab KPU dan Bawaslu, itu tanggung jawab pemerintah secara umum, bahkan kita semua masyarakat. Nah, jadi kalau pengandaian tadi itu mirip dengan Pilwali memang sebenarnya. Jadi pemain itu silakan bermain Pak, tapi wasit dia mengatur pertandingan. Pelanggaran harus sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, moderator dan juga saudara dari Bawaslu yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Hari ini temanya tentang bijak bermedsos untuk generasi muda. Nah, saya ingin cerita sedikit, saya ingin mengawalinya dengan hasil kajian kami di KPU Makassar. Kami ini dilantik di akhir 2018, Desember 2018. Nah, ketika pertama kali mulai berkantor, hal yang kami lakukan adalah mulai menginventarisir persoalan yang harus segera kami selesaikan. Kami melakukan FGD pada saat itu, kami mengundang PPK, kami mengundang PPS, kemudian kami menanyakan hal-hal strategis yang harus segera dikerjakan. Kami mempelajari data, dan teman-teman, ada satu hal yang kemudian membuat kami menjadi terhenyak sesaat, karena kami disodorkan data bahwa ternyata angka partisipasi masyarakat di Kota Makassar khususnya untuk Pilwalkot 2018 itu kita hanya di angka 58,98%. Jadi ini hanya setengah dari total DPT yang kemudian menggunakan hak pilihnya pada saat itu. Saya, latar belakang saya dari kampus, dari Unhas, kami tahu betul di kampus kami pelajari itu sekian tahun selama kuliah hingga kemudian menjadi dosen, bahwa ukuran pertama dari integritas sebuah pemilihan, kualitas sebuah pemilihan itu adalah berapa angka partisipasi. Kenapa? Karena disitulah kita melihat kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Apakah masyarakat percaya dengan proses itu dengan menggunakan hak pilihnya atau tidak? Makanya ukuran pertamanya itu adalah dengan melihat seberapa besar kepercayaan rakyat dengan melihat berapa yang datang ke DPT. Dan fakta yang kami dapatkan adalah ya hanya setengah dari total DPT yang datang, 58,98%, seperti ini. Nah, persoalannya lagi-lagi ya, bagaimana gerakan literasi harus ditumbuhkan, itu tidak bisa tidak. Ketika misalnya kemampuan kecepatan tadi, kemampuan berjejaring tadi, kemudian kelincahan merespon isu dengan cepat, begitu cepat misalnya ada politisi yang kelihatan tersolimi, begitu cepatnya tersentuh dengan itu dan membangun gerakan berada di belakang politisi itu, tapi dengan cepat meninggalkannya, gerakan yang tidak kemudian tahan lama dan tergantung isu apalah yang lagi viral, ya berbondong-bondong lah diusung ke situ, tapi setelah itu ya tidak lagi. Pengawalan terhadap satu isu itu jarang sekali terjadi pada gerakan milenial di media sosial. Karena itu tadi cepat merespon, tapi cepat pula berpindah isu. Nah, ketika kemudian kesadaran kritis tentang bagaimana hak menjadi warga negara itu dilaksanakan, dimanifestasi di dalam proses politik yang namanya pemilu atau pilkada, itu tidak ada, tidak tumbuh dan dianggap sebagai sebuah hal yang tidak penting, maka kita bisa membayangkan kualitas medsos kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kalau berbicara terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
bagaimana nuansanya yang sekarang ini sudah luar biasa. Kita lihat di media sosial sudah kencang. Kami di pemerintah kota, di Kesbangpol, saya adalah Ahmad Namsun, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Makassar. Interaksi dengan teman-teman penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, secara rutin, intens kita berkoordinasi, baik langsung maupun tidak langsung, terkait untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada, baik pada aspek persiapan penyediaan anggaran dan juga pada persiapan pelaksanaan. Kami di Kesbangpol juga mengadakan beberapa program kegiatan yang terkait untuk menyongsong 2020. Kami bersama dengan teman-teman partai, karena Kesbangpol itu adalah bagian integral dari OPD pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan penanaman nilai politik di masyarakat bersama dengan partai. Kalau di undang-undang kan jelas bahwa tugas utama partai adalah dengan melakukan pendidikan politik. Tapi kami di pemerintah kota juga tidak lepas tangan dengan itu. Kami bersama-sama dan juga Bapak Ibu sekalian, kami di Kesbangpol secara rutin baik 2018 maupun 2020 ini kami juga kencang untuk melakukan sosialisasi, baik dalam penguatan kapasitas kami di ASN untuk bagaimana ASN itu netral terhadap pentas pilkada, memanfaatkan media sosial dengan secara etika, kemudian berhati-hati bermedsos, karena ASN sekarang ini diteropong di semua lini. Bagaimana tingkat netralitasnya itu dalam menghadapi pilkada. Walaupun kita paham sekarang ini belum ada calon, tapi harus kita mencoba untuk mengantisipasi semua. Kami di Kesbangpol lebih awal sudah ada edaran yang kami keluarkan kepada semua jajaran ASN di pemerintah kota untuk menjaga netralitas itu. Yang kedua, di aspek penguatan kapasitas, kami sekarang ini sementara melakukan BIMTEK kepada jajaran di wilayah, baik di kelurahan dan kecamatan, di tata pemerintahan dan di Kesbang sendiri, terkait bagaimana sumber daya kapasitas yang harus dimiliki oleh ASN, perannya sebagai membackup penyelenggara di sekretariat, sehingga bisa dia bedakan di mana pada posisi sebagai pengayom di wilayah untuk membantu masyarakat melayani dalam rangka pilkada nanti ini, dalam penguatan demokrasi, dan di posisi mana dia sebagai ASN yang harus netral terhadap semua segmen daripada pentas-pentas pelaksanaan pilkada. Ada pengalaman menarik waktu saya kebetulan pernah juga diberi amanah sebagai anggota KPU Kota Makassar periode 2008-2013, bahwa tidak seperti sekarang ketatnya regulasi mengenai ASN, sehingga ini juga banyak yang bisa bermain-main. Banyak hal memang yang bisa kita lihat. Kami juga minta kepada teman-teman adik-adik mahasiswa untuk secara bersama mengawasi bagaimana fungsi dan keberadaan ASN yang ada di wilayah, yang ada di bawah, tentang perannya untuk menghadapi kegiatan-kegiatan pesta demokrasi itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi beberapa pengantar dari Sekretaris Kesbang Kota Makassar. Ya, setidaknya kita dapat gambaran bahwa Kesbang sedang berupaya juga ya untuk pemilih di Kota Makassar itu menjadi sebuah pukulan telak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih juga terhadap Fajar yang telah memberikan kita, yang telah mengundang kami sebagai salah satu audiensi terkait diskusi penting ini. Nama saya Muhammad Idham Khairuddin, utusan dari pimpinan Komisariat Fakultas Hukum Unhas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terkait pertanyaan saya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa objek bijak bermedsos itu bukan hanya politikus, bukan hanya masyarakat saja, tetapi media itu sendiri sebagai penyalur berita. Mengapa media yang notabene merupakan penyalur berita juga harus menjadi objek bijak bermedsos ini? Dikarenakan sebagai penyalur berita, media harus memberikan berita-berita yang betul-betul memiliki substansi ataupun tidak memberikan judul berita yang clickbait.
contohnya saja ya, jauh dari mungkin dari objek diskusi kita terkait media, yang dimana kasus Meliana tahun 2018 yang dimana kasus ini sebenarnya simpel saja terkait penodaan agama, namun dikarenakan dipanas-panasi oleh media sehingga muncul beberapa perdebatan terkait kasus ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dikarenakan juga media sekarang ya memiliki kepentingan terkait politik itu sendiri, contohnya saja di Pilpres 2019. Bagaimanakah pengawasan terhadap media, pengawasan baik itu Bawaslu ataupun KPU terkait media-media yang memiliki kepentingan dalam memberikan berita-berita yang dapat menguntungkan, yang misalnya berita-berita ini memiliki sifat disinformasi ataupun hoax. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan MP Kasar. Dengan memberikan sebuah hasil yang positif, hanya memberikan negatif campaign, hoax dan yang lain, black campaign dan yang lain, ya buat apa saya ikut memilih? Buat apa saya masuk di dalamnya? Saya tidak mau jadi bertanggung jawab dalam memilih sebuah kepala daerah atau sebuah wakil rakyat atau yang memang tidak sesuai dengan nurani kami, atau yang ternyata tidak betul-betul mewakili representatif anak muda gitu. Ya, ini memang akhirnya perlu banyak terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan media Fajar sebagai salah satu media besar yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ini. Bagaimana bisa lebih mengontrol itu semua? Adakah cara yang lebih tepat? Apakah KPU dan Bawaslu mampu melakukan itu, mampu menekan arus negatif black campaign dan hoax yang terjadi di sekitar kita seperti itu? Karena saya melihat, saya kurang tahu, mungkin saya belum dengar tapi saya belum pernah melihat ada rekomendasi Bawaslu atau KPU Kota Makassar pada pilkada sebelumnya yang menyerang atau yang menuntut salah satu tim sukses yang melakukan negatif campaign, hoax atau black campaign seperti itu. Hanya rata-rata yang fokus Bawaslu dan KPU lakukan adalah pada kandidat, pada tata cara mereka, tapi tidak kepada salah satu tim sukses atau tim yang ada di luarnya. Sesuatu yang justru ujung-ujungnya membuat kelemahan dari pelaksanaan itu sendiri, supaya terbantu juga ini Bawaslu sama KPU. Pers. Karena lebih takut, saya pikir media-media besar itu lebih takut dengan dewan pers daripada polisi barangkali. Nah, contoh misalnya kasus terakhir misalnya Livizeng itu melaporkan media Tirto gara-gara kasus beritanya dianggap tidak cover both side istilahnya. Jadi ketika berita itu timpang itu bisa dilaporkan. Apalagi misalnya ketika media itu mengkampanyekan hal-hal yang bukan sebenarnya, itu lebih besar lagi sanksinya. Jadi ketika ada berita misalnya soal saya misalnya memberitakan tentang saya tapi tidak seimbang pemberitanya, itu bisa dilaporkan pada dewan pers karena berita itu sifatnya harus seimbang. Nah, apalagi misalnya ketika teman-teman menemukan pelanggaran pers misalnya yang informasi yang salah, itu bisa dilaporkan. Tapi kalau selama media-media itu di bawah naungan dewan pers dan KPU pasti tidak melakukan karena takut dengan sanksi dari dewan pers. Nah, ini yang persoalan adalah media-media yang tidak dinaungi oleh dewan pers. Banyak kan lembaga-lembaga begitu, apa media-media yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ada beritanya begitu. Itu banyak juga masuk di kita. Nah, saya pikir seperti itu sementara Pak. Terima kasih sebelumnya pada moderator. Langsung saja mungkin KPU. Baik, pertama tadi terkait pertanyaan tentang media. Hari ini saya pikir dengan kebanjiran informasi, dengan banyak menjamurnya media-media yang bisa kita akses kapanpun, dimanapun, di genggaman informasi ada, tantangan terbesar dari media adalah kredibilitasnya. Ketika mencoba menyebarkan hoax, cover both side-nya tidak terpenuhi, mencoba bermain-main dengan hal esensi dari sebuah pemberitaan, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitasnya. Orang sekarang untuk diantara begitu banyak pilihan,
yang akan kita cari adalah mana yang kredibel, karena yang lain belum tentu benar. Apalagi kita lihat misalnya dengan media online misalnya, begitu gampangnya orang bikin media, hanya bayar host apa lagi namanya istilahnya itu ya untuk hostingannya itu hanya bayar berapa sudah bisa punya media sendiri. Tentu netizen yang cerdas akan mempertimbangkan berita yang berasal dari media yang tidak jelas juntrungannya, dan yang akan kredibel itu benar dan dia yakini sebagai kebenaran adalah media yang punya kredibilitas. Ini hal penting yang kemudian rasanya apalagi sebuah pertaruhan besar dilakukan oleh sebuah media ketika dia mempertaruhkan itu. Kalau dia bermain-main dengan kredibilitasnya, artinya dia tidak siap untuk menjadi media besar dan menjadi rujukan bagi semua pihak. Saya pikir seperti itu. Nah, sekali lagi tantangannya adalah netizen yang cerdas. Netizen yang tidak kemudian melihat bahwa ketika tidak jelas medianya, tapi ikut juga menyebarkan berita tertentu. Sharing informasi itu nanti berani dia share misalnya ke teman-temannya, ke grup WA dan sebagainya ketika jelas media yang menjadi rujukannya dan media yang memuat sebuah berita misalnya. Jadi kalau misalnya hanya media-media tertentu, tentu netizen yang cerdas akan sangat mempertimbangkan ini jangan-jangan hanya kehendak dari kandidat A misalnya untuk menyudutkan kandidat B, makanya dibentuklah media seperti ini. Jadi tidak kemudian lantas berpikir bahwa terusik ya dengan pernyataan dari Komisioner KPU Bu Endang bahwa ini ada temuan yang unik di dalam pemilihan kemarin untuk wali kota, bahwa angka partisipasi pemilih itu sangat rendah atau tingkat golput itu sangat tinggi. Nah, sebenarnya ini bukan terjadi secara natural. Kalau kita di internal peneliti itu sebenarnya juga ada by design untuk wilayah-wilayah lain, bahkan itu sudah menjadi strategi tersendiri sebenarnya, bahwa bagaimana kemudian untuk pemilih-pemilih pragmatis ini tidak memilih, karena di beberapa kandidat ini sebenarnya kita bisa ukur. Kandidat A itu ternyata pemilih fanatiknya tinggi, kandidat B ternyata pemilihnya itu lebih cenderung ke pemilih pragmatis. Nah, bagaimana kemudian memenangkan misalnya si kandidat A ini tanpa melalui program, ya dengan cara bagaimana supaya pemilihnya ini tidak memilih. Nah, itu by design. Jadi dia tidak terjadi secara natural, tidak terjadi karena dia memang misalnya tidak ingin memilih. Ada pancingan yang dilakukan oleh beberapa pihak, oleh ya mungkin campur tangan konsultan, bagaimana supaya pemilih ini tidak memilih. Ya, termasuk bahwa yang paling enak disentuh adalah pemilih pragmatis. Kenapa? Mereka ini tersentuh dengan media. Kita dengan mudah memberikan satu isu, memberikan satu wacana yang mereka bisa filter sendiri, masuk dalam logikanya, kemudian akhirnya tidak menentukan pilihannya. Nah, ini akan menjadi tugas baru, menjadi tugas tersendiri buat mungkin penyelenggara dan wasit dalam hal pemilihan,